Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada teman-teman yang sedang menonton video pembelajaran yang akan disampaikan oleh kami dari kelompok 4 mengenai prinsip kerjasama. Adapun kelompok 4 ini berisi yaitu saya sendiri, M. Afif Hibatullah dengan NIM A1B1200041, yang kedua yaitu Intan Baby Fadila dengan NIM A1B1201118, dan yang ketiga yaitu Yeni Tondang dengan NIM A1B1200006. Baik, kita langsung saja kepada pengertian prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama merupakan salah satu prinsip percakapan dalam ilmu pragmatik. Prinsip ini menekankan pada adanya upaya kerjasama yang terjalin antara penutur dan mitra tutur dalam sebuah percakapan. Kerjasama yang dimaksud berhubungan dengan tuturan yang diujarkan. Oleh karena itu, penutur selalu berusaha agar tuturannya relevan dengan konteks, jelas dan mudah dipahami, padat dan ringkas, dan selalu pada persoalan. Yang kedua yaitu maksim. Aturan-aturan dalam sebuah percakapan dikenal dengan istilah maksim. Gris dalam Wijana 1996, halaman 46, mengatakan bahwa di dalam rangka melaksanakan prinsip kerjasama itu, setiap penutur harus mematuhi 4 maksim percakapan atau konvensional maksim, yakni maksim kuantitas atau maksim of quantity, maksim kualitas atau maksim of quality, maksim relevansi atau maksim of relevance, dan maksim pelaksanaan atau maksim of manner. Dalam setiap aksi percakapan tersebut, terdapat aturan yang diharapkan untuk dipatuhi oleh setiap partisipan. Macam-macam maksim. A. Maksim kuantitas. Maksim ini mengharapkan agar peserta tutur memberikan respon atau jawaban secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan tutur saja. Contohnya ketika seseorang ditanya siapa namanya, maka dia tidak perlu memberikan jawaban selain informasi tentang namanya, seperti alamat, status, dan lain sebagainya. Tuturan yang tidak mengandung informasi yang sungguh-sungguh diperlukan mitra tutur dapat dikatakan melanggar maksim kuantitas dalam prinsip kerjasama. Begitu pula sebaliknya, apabila tuturan itu mengandung informasi yang berlebihan akan dapat dikatakan melanggar maksim kuantitas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tuturan 1, 2, 3, dan 4 berikut ini. 1. Biarlah kedua pemuas nafsu ini habis berkasih-kasihan. Dan yang kedua, biarlah kedua pemuas nafsu yang sedang sama-sama mabuk cinta dan penuh nafsu birahi itu habis berkasih-kasihan. Informasi indeksal. Tuturan 1 dan 2 dituturkan oleh seseorang pengelola kos mahasiswa kepada anaknya yang sedang merasa jengkel karena perilaku para penghuni kos yang tidak wajar dan bahkan melanggar aturan yang ada. Yang ketiga, lihat itu Muhammad Ali mau bertanding lagi. Yang keempat, lihat itu Muhammad Ali yang mantan petinju kelas berat itu mau bertanding lagi. Informasi indeksal tuturan 3 dan 4 dituturkan oleh seseorang pengagum Muhammad Ali kepada rekannya yang juga mengagumi petinju legendaris itu. Tuturan itu dimunculkan pada waktu mereka bersama-sama melihat salah satu acara tinju di televisi. Tuturan 1 dan 3 dalam contoh di atas merupakan tuturan yang sudah jelas dan sangat informasi isinya. Dan sangat informatif isinya. Dapat dikatakan demikian karena tanpa harus ditambah dengan informasi lain, tuturan itu sudah dapat dipahami maksudnya dengan baik dan jelas oleh si mitra tutur. Penambahan informasi seperti ditunjukkan pada tuturan 2 dan 4 justru akan menyebabkan tuturan menjadi berlebihan dan terlalu panjang, sesuai dengan yang digariskan maksim ini. Tuturan seperti 2 dan 4 di atas tidak mendukung atau bahkan melanggar prinsip kerjasama. Untuk selanjutnya, saya kasih kesempatan kepada Yeni Tondang untuk melanjutkan materi pada slide ke-7. Silakan kepada Yeni Tondang, saya persilakan. B. Maksim kuantitas. Maksim percakapan ini mengharuskan setiap partisipan komunikasi mengatakan hal yang sebenarnya. Artinya jawaban atau respon hendaknya didasarkan pada bukti yang memadai. Contohnya, ketika seseorang murid ditanya guru, apa ibu kotanya Jepang, maka dia kalau mau tahu harus menjawab Tokyo. Karena hal tersebut tidak terbantahkan lagi. Namun,
Bisa saja terjadi kesengajaan seseorang penutur melanggar maksim kuantitas ini. Hal ini tentu mempunyai maksud seperti menimbulkan efek lucu. Dalam Wijana 1996 halaman 49, tuturan berikut akan memperjelas menyatakan hal di atas. Tuturan yang kelima, silahkan menyontek saja, biar nanti saya mudah untuk menilainya. Tuturan yang keenam, jangan menyontek, nilainya bisa nanti. Informasi indeksial. Tuturan 5 dan 6 dituturkan oleh dosen kepada mahasiswanya di dalam ruang ujian pada saat ia melihat ada seseorang mahasiswa yang sedang berusaha melakukan penyontekan. Tuturan 6 jelas lebih memungkinkan terjadinya kerjasama antara penutur dan mitra tutur. Tuturan yang kelima dikatakan melanggar maksim kuantitas karena penutur mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan seseorang. Akan merupakan sesuatu kejanggalan apabila di dunia pendidikan terdapat seorang dosen yang mempersilahkan para mahasiswanya melakukan penyontekan pada saat berikutnya dilanjutkan oleh Intan. Macam-macam maksim. Maksim relevansi. Maksim relevansi mewajibkan setiap peserta tutur memberikan kontribusi relevan dengan pokok pembicaraan. Maksim relevansi menekankan keterkaitan isi tuturan antara peserta percakapan. Setiap peserta percakapan saling memberikan kontribusi yang relevan dengan topik pembicaraan sehingga tujuan percakapan dapat tercapai dengan efektif. Namun, terkadang secara tersurat, eksplisit, respon yang diberikan tidak terlihat relevansi dengan pokok pembicaraan, karena sudah ada latar belakang pengetahuan background knowledge yang sama antara penutur dan lawan tutur, maka komunikasi masih tetap bisa berjalan. Dengan kata lain, yang surat eksplisit nampak berjalan. Dengan kata lain, yang tersurat eksplisit nampak tidak relevan, namun yang tersirat implisit sebenarnya relevan. Tuturan berikut akan memperjelaskan pertanyaan di atas. 7. Ani, ada telepon untuk kamu. Negatifnya, saya lagi di belakang Bu. 8. Positif, pukul berapa sekarang Bu? Negatif, tukang koran baru lewat. Selanjutnya, Viv. Jawaban negatif pada 7 dan 8 di atas sepintas tidak berhubungan, tetapi bila dicermatin, hubungan implikasinya dapat diterangkan. Jawaban negatif pada 7 mengimplikasikan bahwa pada saat itu ia tidak dapat menerima telepon itu secara langsung. Ia secara tidak langsung menyuruh atau meminta tolong agar ibunya menerima telepon itu. Demikian pula kontribusi minus negatif pada 8 memang tidak secara implisit menjawab pertanyaan positif. Akan tetapi dengan memperhatikan kebiasaan tukang koran membuat inferensi pukul berapa ketika itu pada 8 dapat terlihat penutur ada lawan tutur memiliki asumsi yang sama sehingga hanya dengan mengatakan tukang koran baru lewat toko. Positif sudah merasa terjawab pertanyaannya. Fenomena 7 dan 8 mengisyaratkan bahwa kontribusi peserta tindak ucap non-relevansinya tidak secara terletak pada makna ujarannya, tetapi memungkinkan pula pada apa yang implikasikan ujaran itu. Selanjutnya. Macam-macam maksim. D. Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta
percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa secara runtun, dan tidak berlebih-lebihan. Bila hal ini dilanggar, biasanya penutur mempunyai tujuan tertentu, misalnya mengelabuhi, menimbulkan efek lucu, dan tujuan tertentu lainnya. Yang kedua, ilustrasi berikut dapat memperjelas pertanyaan di atas. 9 positif, ayo cepat dibuka. Negatif, sebentar dulu masih dingin. Informasi indeksal, dituturkan oleh seseorang kakak kepada adik perempuannya. Cuplikan tuturan 9 di atas memiliki kadar kejelasan yang rendah, karena berkadar kejelasan rendah dengan sendirinya kadar kekaburannya menjadi sangat tinggi. Tuturan si penutur positif yang berbunyi ayo cepat dibuka sama sekali tidak memberikan kejelasan tentang apa yang sebenarnya diminta oleh mitra tutur. Kata dibuka dalam tuturan di atas mengandung kadar ketaksaan dan kekaburan saat tinggi. Oleh karenanya maknanya pun menjadi sangat kabur. Dapat dikatakan demikian karena kata itu memungkinkan untuk ditafsirkan bermacam-macam. Demikian pula tuturan yang disampaikan si mitra tutur negatif, yakni sebentar dulu masih dingin, mengandung kadar ketaksaan cukup tinggi. Kata dingin pada tuturan itu dapat mendatangkan banyak kemungkinan persepsi penafsiran karena di dalam tuturan itu tidak jelas apa sebenarnya yang dingin itu. Tuturan-tuturan demikian dikatakan melanggar prinsip kerjasama karena tidak mematuhi maksim pelaksanaan dalam prinsip kerjasama. Pelanggaran maksim. Dalam sebuah percakapan, prinsip kerjasama ini diharapkan dapat dipatuhi oleh setiap partisipan. Namun, ketidakpatuhan terhadap prinsip kerjasama ini juga dapat terjadi. Salah satu bentuk ketidakpatuhan tersebut adalah pelanggaran terhadap prinsip kerjasama. Pelanggaran ini terjadi karena adanya implikasi tertentu hendak dicapai oleh penuturnya. Implikasi yang dimaksud berhubungan dengan implikasi makna tidak berlangsung atau makna tersirat, yang di dalam ilmu pragmatik dikenal dengan istilah implikatur konversasional. Grace dalam Wijana tahun 1968 halaman 37 dalam artikelnya yang berjudul Logik dan Konversional mengatakan bahwa sebuah tuturan dapat mengimplikasikan proposi bukan merupakan bagian dari tuturan tersebut. Proposi yang diimplikasikan itu disebut dengan implikatur. Implikatur atau makna tersirat mengharapkan setiap partisipan untuk saling memahami yang dituturkan oleh mitra tutur, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antara partisipan agar percakapan di antara keduanya berjalan dengan lancar. Contoh pelanggaran maksim. Contoh 1, direktur, bawa sini semua berkasnya akan saya tanda tangani dulu. Sekretaris, maaf Bu, kasihan sekali nenek tua itu. Informasi indeksal dituturkan oleh seseorang direktur kepada sekretarisnya pada saat mereka bersama-sama bekerja di sebuah ruangan kerja direktur. Pada saat itu ada seseorang nenek tua yang sudah menunggu lama. Dari percakapan di atas tampak dengan jelas bahwa tuturan sekretaris yakni maaf Bu, kasihan sekali nenek tua itu tidak memiliki relevansi dengan apa yang diperintahkan oleh direktur, yakni bawa sini semua berkasnya akan saya tanda tangani dulu. Tuturan sekretaris melanggar maksim relevansi pada prinsip kerjasama Grech. Dilihat dari informasi indeksal, yakni ada seseorang nenek tua yang sudah menunggu lama, maka tuturan sekretaris mengandung implikatur konvensional. Sekretaris bermaksud meminta direktur untuk terlebih dahulu mengurus seseorang nenek yang sudah menunggu sedari tadi.
Tujuan sekretaris melanggar prinsip kerjasama adalah untuk memperhalus tuturannya pada direktur. Sekretaris adalah seorang yang memiliki status sosial lebih rendah dari direktur. Dengan memperhalus bahasa, maka direktur tidak akan tersinggung. Meskipun sekretaris memintanya untuk melakukan sesuatu. Baik, terima kasih Intan dan juga Yeni Toneng yang telah membacakan materi seputar prinsip kerjasama. Untuk sekian penampilan dari kelompok 4. Untuk kurang dan lebihnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.